Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Selamat datang Bapak Ibu peserta sahabat pengadaan dimanapun berada. Selamat bergabung di kelas daring IAPI DPD Jatim. Hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021 dengan judul penyusunan dokumen teknis pekerjaan konstruksi. Selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin selaku fasilitator dan Bapak Son Magenda selaku pengurus yang mewakili DPD IAPI Jatim, juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mbak Neno, salah satu tim admin di IAPI DPD Jatim. Di sini juga hadir rekan kami ada Mbak Upi dan ada Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan tetap tersenyum. Jaga iman, imun, dan aman. Sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan pagi ini. Kita awali dengan pembukaan, sambutan dari pengurus IAPI DPD Jatim, kemudian tangkapan layar bersama, pemaparan materi, lanjut dengan tanya jawab melalui Slido, chat Zoom, dan interaktif yang akan dipandu oleh Mbak Upi yang akan bertugas sebagai moderator hari ini, kemudian diakhiri dengan tangkapan layar kembali. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengucap syukur serta semoga dimudahkan dalam memahami ilmu hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Agenda berikutnya yaitu sambutan dari pengurus IAPI DPD Jatim, yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda selaku Wakil Ketua 1 di IAPI DPD Jatim, juga fasilitator tetap di IAPI DPD Jatim. Kepada Bapak Son Magenda, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Neno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhonya lah kita pada hari ini di Surabaya cukup cerah, bisa bertemu, berkumpul bersama-sama walaupun dalam keadaan virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari admin IAPI DPD Timur ya, yang telah setia terus mendampingi Bapak Ibu sekalian dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan-kegiatan ini. Kita didampingi oleh ada Mbak Neno, kemudian juga ada Mbak Upi, ada Mbak Ira, gitu. Dan mobil khusus juga pada teman saya Pak Husni Tamrin ya, yang nanti akan memaparkan tema yang sangat menarik, yaitu temanya adalah bagaimana kita menyusun dokumen teknis, dokumen teknis khusus untuk pekerjaan konstruksi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengurus dari IAPI DPD Jawa Timur mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mau bergabung dengan kami untuk berdiskusi gitu ya, menambah wawasan kita semua. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga saya sebagai fasilitator Pak Husni semuanya. Karena apa? Dengan kita sering berdiskusi, tentunya akan membawa tambahan-tambahan pengetahuan yang baik bagi kami maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tema yang sangat menarik sekali. Menyusun dokumen teknis pekerjaan konstruksi, hanya untuk konstruksi. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa jenis-jenis bahan barang jasa itu selain konstruksi, ada juga pekerjaan barang, jasa lainnya, ada konsultansi. Jadi artinya untuk pekerjaan konstruksi ini hanya merupakan bagian kecil aja Bapak sekalian di antara semua. Dan ini adalah merupakan salah satu tugasnya dari pokja pemilihan. Bagaimana kita menyusun dokumen pemilihan ya, kemudian juga dokumen penunjukan langsung, dokumen seleksi. Ini adalah menjadi tugas dari pokja pemilihan. Namun demikian, pokja pemilihan pun tidak bisa langsung bekerja sebelum dirumuskan, dimatangkan, direncanakan oleh PPK. Nah, itu menurut pasal 11 jelas bahwa PPK adalah berkewajiban untuk menyusun spek teknis, ya, HPS-nya, rancangan kontrak, baru diserahkan kepada pokja pemilihan untuk dibuatkan dokumennya. Nah, dokumen ini nanti akan dijual istilahnya kepada para pelaku usaha untuk mengikuti apakah itu tender, apakah itu perusahaan langsung atau apakah itu seleksi. Bapak Ibu sekalian, nah karena ini hanya salah satu bagian dari jenis pengadaan barang jasa ya dari yang 4 tadi. Nah mungkin namun demikian pekerjaan konstruksi ini cukup kompleks Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus hati-hati. Banyak yang masih keliru
membedakan antara kualifikasi dan klasifikasi ya. Kalau klasifikasi itu adalah klaster. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan lebih banyak menemukan kata klasifikasi klaster. Nah, ini nanti dikaitkan juga dengan persyaratan administrasi, antara lain misalnya SBU-nya, ya, sertifikat badan usaha. Di sini sampai dengan sub kualifikasi. Nah, jadi kalau kita bicara klasifikasi ini adalah klaster. Itu diatur secara khusus Bapak sekalian. Ini juga akan terkait juga pada saat kita merencanakan, termasuk bagaimana kita mengadakan pemaketan. Gitu. Nah, ini hati-hati juga. Karena kalau pemaketan, kita mengenal ada namanya konsolidasi. Gitu ya. Nah, konsolidasi adalah penggabungan pekerjaan barang jasa yang sejenis, namun menurut sifatnya memang harus bisa digabung. Nah, tapi hati-hati juga Bapak sekalian. Misalnya pekerjaan bangunan gedung dengan jalan jembatan. Ini jelas tidak bisa digabung karena apa? Klasifikasinya beda, subklasifikasinya berbeda. Nah, di sini mungkin nanti akan dijelaskan secara detail, secara khusus oleh Pak Husni gitu ya. Walaupun nanti tidak akan bisa secara tuntas karena waktu kita sangat sempit sekali, 2 jam setengah. Untuk walaupun ini hanya konstruksi, tapi dengan materi yang demikian padat, ya, mudah-mudahan nanti Pak Husni juga bisa menyampaikan materi ini secara tepat waktu juga demikian juga. Tapi mohon nanti Pak Husni ya diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi para peserta untuk langsung bertanya, berdiskusi gitu ya. Nah, karena waktunya ini sangat sempit sekali. Bahkan kalau idealnya ya, ini minimal paling tidak 2 hari. 1 hari kita secara diskusi teori, kemudian 1 hari kita praktek langsung ya. Bagaimana kita mengklasterkan ya dari klasifikasinya menjadi subkualifikasinya gitu. Nah, tidak lupa juga bagaimana kita melakukan kualifikasi. Ini di sini. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Namun demikian mudah-mudahan insya Allah ya, ini merupakan trigger bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat dari jumlahnya ini saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya, dengan diskusi ini akan menambah wawasan dan keinginan tahuan Bapak Ibu sekalian untuk lebih lagi mendalami tentang masalah proses pengadaan jasa, antara lain adalah bagaimana kita menyusun dokumen teknis. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, nanti waktunya Pak Husni akan terambil lagi ya. Dan tapi saya harapkan lagi nanti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, manakala pada saat pemaparan ada yang ingin ditanyakan, silakan rasen. Nanti akan difasilitasi oleh Mbak Upi ya dengan semuanya. Nah, barangkali demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali, apresiasi kepada Bapak sekalian, dan insya Allah saya akan ikut mendampingi juga ya pada diskusi ini dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barangkali demikian Bapak sekalian, tentunya ada hal yang tidak berkenan, nah kami sebagai tidak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, demikian Bapak sekalian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Neno, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Son Magenda yang berkenan memberi sambutan sekaligus mendampingi kegiatan hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke tangkapan layar ya Bapak Ibu. Silakan untuk mengaktifkan videonya dan dimohon selama kegiatan berlangsung bisa aktif videonya supaya narasumber tidak merasa sendirian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dipandu oleh Mbak Upi dengan fasilitator Bapak Ahmad Husni Tamrin. Kepada Mbak Upi disilakan. Bapak Ibu, saya Upi, salah satu tim, insya Allah menemani Bapak Ibu dari sampai dengan 11.30. Sebelumnya sampaikan dulu kelas dari videonya Ibu langsung, kemudian audio yang aktif hanya panitia dan narsum. Chat di Zoom akan diaktifkan sebagai sarana komunikasi. Kemudian di awal akan ada pemaparan materi oleh narsum hari ini yaitu Bapak Husni. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab melalui Slido. Sudah kami share linknya di WA Group. Nanti akan kami share kembali di chat Zoom. Dan setelah sesi tanya jawab melalui Slido akan ada waktu untuk Bapak Ibu bertanya langsung dengan narasumber hari ini, Pak Husni, dan juga ada Pak Son yang akan mendampingi Pak Husni sampai dengan kelas berakhir. Sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata singkat dari Pak Husni. Bapak Insinyur Ahmad Husni Tamrin MMT, lahir di Sampang tanggal
Lahir di Sampang tanggal 29 Maret 1963 dan saat ini beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Kementerian PUPR. Dan juga beliau adalah salah satu fasilitator tetap PBJP di IAP DPD Jatim. Selanjutnya akan langsung saya berikan kepada Pak Husni untuk memberikan pemaparan yang akan dibantu oleh Mbak Ira untuk share screen-nya. Nanti Pak Husni tinggal bilang next saja. Monggo Pak Husni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas enggak ini? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa share screen sendiri ya Mbak Upi ya. Iya Pak, tapi sudah ada Mbak Ira yang backup Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya. Mohon izin saya sambil berjalan ini paling tidak mungkin nanti ada black spot juga, mudah-mudahan enggak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Ahmad Husni Tamrin, kebetulan saya sebagai aparatur sipil negara yang berada di bawah Kementerian PUPR, di mana mungkin saya berharap banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai dokumen teknis tentang pekerjaan konstruksi. Tapi nantinya saya berharap banyak masukan-masukan yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun dokumen teknis pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan konstruksi ini cukup banyak ya. Paling tidak ada pekerjaan di bidang bina marga, ada di bidang sumber daya air, mungkin nantinya ada di bidang cipta karya maupun di bidang perumahan. Oleh sebab itu, paling tidak tadi Mbak Upi sudah menjelaskan tentang apa yang menjadi pengalaman di suatu pekerjaan. Paling tidak ini pengalaman saya selama menjadi aparatur sipil negara di dalam pelaksanaannya itu. Ya. Dan perlu dicermati bahwa kalau sudah bilang pekerjaan konstruksi, paling tidak Bapak Ibu sekalian mengacu ke undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah, ya, di mana peraturan pemerintah itu ada Nomor 22 maupun perubahannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Ya, paling tidak itu. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 16 Junto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan lembaga yang ada di dalam pelaksanaan, yaitu Peraturan Lembaga Nomor 3 sampai Nomor 13 Tahun 2021. Nah, inilah aturan-aturan yang harus dipakai di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Apalagi yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian, perlu dicermati nantinya seandainya Bapak Ibu sekalian melaksanakan di dalam unsur-unsur pengadaan, paling tidak Pokja inilah yang menyusun dokumen pemilihannya. Tapi perlu dicermati bahwa yang menyusun harga perkiraan sendiri maupun rancangan kontrak itu adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, inilah yang harusnya diperhatikan di dalam pelaksanaannya. Kemudian paling tidak nantinya saya mencoba untuk membuat outline bahwa pekerjaan konstruksi itu paling tidak ada beberapa yang harus dicermati. Salah satunya yaitu mengenai kerangka acuan kerja pemilihan.
Ya, bagaimana metodenya, kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten. Kemudian masalah rancangan kontrak. Di dalam rancangan kontrak paling tidak yang perlu diperhatikan yaitu surat perjanjian, kemudian syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak, serta spesifikasi teknis dan gambar. Ya. Kemudian ada yang namanya DED, Detail Engineering Design. Ya, salah satu bentuk dokumen lainnya. Kemudian mengenai dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu pekerjaan konstruksi itu sendiri, kemudian bagaimana metode pemilihannya, apakah itu memakai tender dengan kualifikasi pasca, satu file, atau sistem terendah maupun kontrak harga satuan. Nah, inilah yang nantinya kita bahas di dalam pelaksanaannya. Ya, paling tidak itu. Kemudian perlu dicermati juga bahwa permintaan pemilihan penyedia jasa itu adalah yang harus disikapi adalah pejabat PPK itu menyampaikan permintaan pemilihan melalui penyedia kepada UKBBJ, di mana harus disertai dokumen persiapannya, yaitu mengenai pengadaan, yaitu salah satunya yaitu kerangka acuan kerja, kemudian rancangan kontrak, dan APS. Nah, ini saya ambil salah satunya yaitu mengenai kebetulan ini saya ambil contoh di bidang bina marga, yaitu khususnya di jalan jembatan. Ini salah satu contoh aja. Nah, di dalam dokumen standar itu tidak dispesifikan di dalam pelaksanaannya. Makanya Pokja itu harus mencermati tentang persiapan dan pelaksanaan pemilihan, yaitu mengenai review dokumen persiapan pengadaannya, kemudian penetapan metode pemilihannya, serta penetapan metode kualifikasinya, dan penetapan persyaratan dari penyedia. Ini penetapan metode penyampaiannya, serta menyusun dan menetapkan jadwal pemilihannya. Inilah yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam mempersiapkan dokumen perencanaan untuk pekerjaan konstruksi. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang konstruksi harus cermat terhadap dokumen perencanaan itu. Tuh, kemudian di dalam melaksanakan itu paling tidak Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap nilai pekerjaan. Ya, ini perlu mencermati juga mengenai metode pemilihannya serta lingkup pekerjaannya. Nah, inilah yang menjadikan kebutuhan bahwa Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap pekerjaan utamanya. Ya, pekerjaan utama di dalam menyusun dokumen perencanaan. Kemudian bagaimana nantinya Bapak Ibu sekalian memilah dari kualifikasi dan SPU itu, ya. Kemudian bagaimana metode pelaksanaannya di dalam pekerjaan konstruksi itu, serta kebutuhan peralatan utama. Itulah yang menjadikan pokok Bapak Ibu sekalian memahami tentang pekerjaan utama yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya. Kemudian juga perlu menentukan identitas dari K3, yaitu keselamatan, ya, kesehatan keselamatan kerja. Inilah yang menjadikan titik awal bagi Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan tersebut.
Kemudian mengenai metode pemilihannya, paling tidak Bapak sudah bisa memilah mana pekerjaan yang tidak kompleks, itu bisa melalui tender dengan kualifikasi pasca, satu file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah. Kemudian ada pekerjaan kompleks yang dilakukan melalui metode tender, bisa melaksanakan dengan kualifikasi pra, 2 file, dan evaluasi sistem nilai. Kemudian dalam menggunakan sistem nilai, paling tidak ada persyaratan atau kriteria di dalam melaksanakan evaluasi teknis dan ambang batas yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama. Karena apa? Ini mengandung risiko. Seperti salah satunya, kalau itu pekerjaan kompleks, mempunyai risiko tinggi. Kemudian memerlukan teknologi tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus dan atau sulit didefinisikan di dalam teknis. Bagaimana tujuan dari pengadaan jasa itu. Kemudian ini salah satu contoh di dalam melaksanakan lingkup pekerjaan. Ini saya ambil salah satu contoh, ya, contoh aja. Karena di dalam dokumen standar yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa itu cuma secara umum. Makanya kalau bilang lingkup pekerjaan, paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah merinci di dalam menyusul bill of quantity yang ada di dalam suatu pekerjaan. Tuh. Kemudian ini paling tidak lingkup, ya, lingkup pekerjaan yang harus Bapak cermati di dalam menyusun KPS. Paling tidak itu sebagai gambaran kalau Bapak memang betul-betul melihat dari segi jadwal waktu pelaksanaan, kemudian paling tidak Bapak sudah tahu lingkup pekerjaan, dan untuk salah satunya yaitu pekerjaan utama. Salah satu contoh, ini kebetulan saya mengambil dari pekerjaan preservasi jalan jembatan. Bisa juga dilakukan melalui pekerjaan konstruksi gedung bangunan. Nah, inilah yang harus dicermati pada saat Bapak Ibu sekalian menentukan jadwal waktu pelaksanaan. Kemudian ada contoh juga mengenai paling tidak cermat terhadap jangka waktu pelaksanaan, di mana paling tidak Bapak Ibu sekalian harus tahu lokasi pekerjaan, ya, di dalam melaksanakan setiap lingkup pekerjaan dan diisi untuk bisa memberikan suatu jadwal pelaksanaan. Makanya di sini lingkup penanganan itu ada pekerjaan utama dan ada pekerjaan minor. Nah, itulah yang harus disikapi di dalam pelaksanaannya. Kemudian ini kualifikasi dan klasifikasi SBU yang sudah muncul di dalam dokumen pemilihan, yaitu mengenai instruksi, ya, kepada peserta. Ya, paling tidak ini segmennya sudah terbagi, bahwa segmen pemaketan untuk usaha kecil mensyaratkan paling banyak 1, ya, SBU, standar biaya umum. Dan segmentasi pemaketan usaha menengah besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. Makanya kecil sekarang dengan munculnya peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, itu kecil itu maksimal sampai dengan 15 miliar. Kemudian untuk yang menengah itu antara 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Ini khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Dan besar itu di atas 50 miliar.
Nah, di dalam kualifikasi besar itu dibagi lagi antara 50 miliar sampai 100 miliar dan non BUMN. Nah, inilah kualifikasi dan klasifikasi di dalam standar biaya umum yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaannya. Kemudian ini persyaratan SBU. Paling tidak persyaratan SBU ini bisa disubkualifikasikan untuk pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak ini sudah memberikan pedoman, yaitu paling tidak Kementerian Teknis terkait, yaitu salah satunya yaitu di Permen PUPR ya, nomor 19/2014 di dalam menentukan klasifikasi dan kode maupun subkualifikasi. Nah, ini masih dipakai di dalam melaksanakan persyaratan tersebut. Ya, paling tidak ini ada beberapa contoh di dalam pelaksanaan subkualifikasi. Ya, paling tidak ini kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan kemampuan dasar yang ada di IKP ya, instruksi kepada peserta bahwa dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 SBU untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai kemampuan dasar adalah pengalaman yang sesuai salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, pengalaman pekerjaan dapat dihitung sebagai kemampuan dasar pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan. Nah, ini kriteria kalau Bapak Ibu sekalian akan menghitung kemampuan dasar. Kemudian paling tidak ini contoh dari suatu paket. Andai kata Bapak melaksanakan paket kualifikasi usaha besar, ya, salah satunya itu yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, ini salah satu contoh aja. Ya. Kemudian untuk sisa kemampuan nyata itu tidak dipersyaratkan lagi. Paling tidak dipersyaratkan karena nilai kontrak paket adalah jumlah nilai kontrak dikurangi prestasi pekerjaan. Ini sudah tidak dipersyaratkan lagi di dalam dokumen pemilihan. Ya. Kemudian masalah metode pelaksanaan, khususnya untuk usaha besar dan pekerjaan kompleks, itu biasanya metode pelaksanaan itu memang betul-betul harus dipersyaratkan. Dalam arti evaluasinya yaitu tahapan atau urutan pekerjaan dari dari awal sampai akhir. Ya, paling tidak itu. Kemudian paling tidak kalau HPS itu di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, itu pekerjaan utama ditetapkan paling banyak 3, dan HPS di atas 100 miliar, pekerjaan utama ditetapkan paling banyak 4. Nah, inilah khususnya untuk usaha besar maupun pekerjaan kompleks. Kemudian ini ketentuan dari pekerjaan dalam arti ini kalau ada nilai-nilai yang harus dilakukan pada pekerjaan utama ya, di dalam dokumen pemilihan jenis pekerjaan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu pekerjaan konstruksi.
sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan sebagai tercantum di dalam dokumen pemilihan. Makanya salah satu contohnya kalau untuk pekerjaan utama jalan, itu ada pekerjaan tanah, ada lapis fondasi berbutir, kemudian lapis perkerasan aspal. Ini salah satu contoh ya, karena di dalam dokumen pemilihan yang ada di Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 itu tidak dirinci, cuman pekerjaan utama. Kemudian pekerjaan minornya juga tidak ada. Nah, itulah yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan utama. Kemudian mengenai pekerjaan utama, paling tidak ini salah satu contoh pekerjaan dilakukan oleh suatu penyedia di dalam surat edaran ya. Ini saya ambil contoh surat edaran. Ya, itu perlu dicermati di dalam melaksanakan ya pekerjaan utama tersebut. Kemudian paling tidak Bapak Ibu sekalian, ini pekerjaan dengan nilai HPS ya, paling tidak ini sebagai segmen untuk pekerjaan utama, di mana peralatan utama dipersyaratkan harus mencakup peralatan utama yang digunakan oleh semua lingkup pekerjaan. Nah, itu mengenai peralatan utamanya. Ini mengenai kebutuhan personilnya. Ya, paling tidak di instruksi kepada peserta itu harus cermat kebutuhan personil yang akan melaksanakan. Ya, paling tidak itu sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan kebutuhan personil manajerial, yaitu kalau untuk pemaketan usaha kecil itu paling tidak ada pelaksana dan ahli atau petugas K3. Kemudian kalau ada pemaketan usaha menengah atau usaha besar, paling tidak ada manajer proyek, ada manajer teknis, ada manajer keuangan, dan ahli K3K. Kemudian kompetensinya, ya, di dalam mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan. Kemudian hanya mensyaratkan satu syarat, ya, sertifikat keahlian terampil atau ahli. Kemudian pada jumlah personil, paling tidak ini dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Karena manajer teknis itu biasanya dia menyusun HPS di atas 50M itu sebanyak maksimal ya 2. Kemudian untuk petugas K3 atau ahli K3, ini risiko keselamatan kecil, petugas K3 paling tidak harus ada. Nah, inilah kebutuhan personil manajerial yang ada di instruksi kepada peserta. Kemudian yang diperlukan juga masalah persyaratan lama ya di dalam personil K3. Ini juga harus dicermati di dalam kualifikasi usahanya, apakah dia menjadi usaha kecil sampai dengan 15 miliar, paling tidak pengalaman punya yaitu 2 tahun dan seterusnya. Nah, inilah persyaratan-persyaratan selain petugas K2 ataukah ahli K3. Kemudian ini ya paling tidak ini saya memberikan contoh khususnya, dan ini salah satu contoh yang nantinya bisa Bapak Ibu kembangkan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Ya, paling tidak itu sebagai bagian dari Bapak Ibu sekalian untuk contoh tersebut. Kemudian mengenai sertifikat kompetensi kerja yang ada di pasal 8 IKP, bahwa peserta yang tidak dapat membuktikan sertifikasi kompetensi kerja
yang disyaratkan dalam LDP untuk personil manajerial diusulkan dalam dokumen penawaran saat penyerahan lokasi pekerjaan, maka BPK meminta penyedia untuk mengganti personil. Ya, tapi di dalam ini tidak diatur adanya sanksinya. Nah, inilah yang menjadikan Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan dari sertifikat kompetensi kerja tersebut. Kemudian bagian yang disubkontrakkan. Kalau Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan suatu pekerjaan utama, paling tidak jumlah pekerjaan yang disubkontrakkan paling tidak ada 2 pekerjaan. Sesuaikan dengan subkualifikasi standar biaya umum. Kemudian untuk pekerjaan utama paling banyak 2 pekerjaan tidak mensyaratkan subkualifikasi standar biaya umum. Makanya di sini perlu dicermati pada dokumen pemilihannya. Ya, karena di sini ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Ini salah satu contoh di dalam subkualifikasi, ya, di luar kualifikasi bangunan gedung maupun bangunan sipil, ya, di mana disesuaikan dengan instruksi kepada peserta. Ini paling tidak ini menjadikan perhatian bagi seorang TPK yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ya. Ini banyak sekali contoh-contoh yang perlu dicermati di dalam pelaksanaannya. Makanya syarat-syarat umum kontrak dan syarat khusus kontrak itu tolong diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menentukan pekerjaan utama maupun menentukan pekerjaan subkontraknya. Ya, paling tidak itu. Ini contoh di subkontrak. Ya, paling tidak ini yang menetapkan adalah pejabat pembuat komitmen di dalam melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian ini identifikasi kalau Bapak menyusun dokumen teknis pekerjaan konstruksi yaitu mengenai bahaya K3. Ditetapkan dalam pekerjaan dan satu identifikasi bahayanya. Itu yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian karena identifikasi bahaya K3 itu mengandung risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ini salah satu contohnya pada uraian, ya. Salah satunya adalah galian tanah. Itu identifikasi bahayanya tertimbun tanah, di mana tingkat risikonya itu sedang. Apalagi kalau ada pemasangan tiang pancang pipa beton, ini risikonya cukup berat ya di dalam melaksanakan ini. Makanya berdasarkan tabel tersebut, BPK menetapkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahayanya. Ya, dalam arti satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahaya tingkat risiko yang terbesar. Nah, ini salah satu contoh kalau Bapak melakukan identifikasi bahaya K3. Kemudian ini salah satu contoh mengenai rancangan kontrak. Ya, paling tidak rancangan kontrak itu memenuhi dalam arti surat perjanjian, kemudian syarat-syarat umum kontrak, kemudian ada syarat-syarat khusus kontrak. Ini tolong dimasukkan legalitas hukumnya, supaya apa nantinya kalau ada penyedia yang menawarkan paling tidak sudah mengacu ke
dasar hukum tersebut. Nah, kemudian ini yang telah diisi dalam arti di dalam dokumen pemilihan, paling tidak ada masa pelaksanaan, kemudian ada jangka waktu mobilisasi, kemudian ada masa pemenuhan tingkat pelayanan, ya, kemudian ketentuan penyesuaian harga jika ada, kemudian tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan penggunaan jasa, kemudian ada tingkat pelayanan yang mensyaratkan, kemudian ada besaran kontra, kemudian ada pembayaran material on-site, ya, ini biasanya di pekerjaan konstruksi itu pasti ada. Kemudian bagaimana umur konstruksi dan masa pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan. Nah, ini yang perlu diisi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Jadi ada lokasinya, bagaimana sampai kapan, ini pasti ada di dalam masa pelaksanaan. Dan ada lagi yang namanya mobilisasi. Nah, mobilisasi ini ada mobilisasi peralatan dan ada mobilisasi personil. Ya, paling tidak sudah cermat terhadap rancangan kontrak yang Bapak Ibu lakukan. Ya, paling tidak mobilisasi ini mempunyai jangka waktu 30 hari kalender. Ya, terdiri dari lingkup penanganannya apa saja. Mobilisasi itu biasanya sudah dijelaskan di dalam metode pelaksanaannya. Kemudian pemenuhan tingkat layanan, paling tidak ini menjadikan perhatian bagi kedua belah pihak di dalam melaksanakan pemenuhan tingkat layanan. Ya, paling tidak ini saya mencontohkan untuk pekerjaan jalan jembatan. Nah, ini yang menentukan adalah pejabat pembuat komitmen. Kemudian ini ketentuan baru yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam instruksi kepada peserta, yaitu penyelesaian seluruh lingkup pekerjaan di lokasi paling tidak waktu telah ditetapkan apabila terlambat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jangka waktu yang harus dipenuhi di dalam keterlambatan pemenuhannya. Nah, ini ketentuan baru yang ada di spesifikasi jalan jembatan, ya. Ini khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian ini tindakan penyedia yang mensyaratkan peserta, ya. Paling tidak setara inilah. Ya. Ini ada di dokumen pemilihan yang ada di surat edaran, ya. Ini khususnya untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Kemudian ini ketentuan MUC dan syarat-syarat khusus kontrak, di mana mata pembayaran itu meliputi mulai dari pengadaan, ya, paling tidak ini salah satu contoh kalau Bapak melaksanakan suatu ketentuan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian ini ada juga di dalam syarat-syarat khusus kontrak, ya, paling tidak kalau Bapak akan melaksanakan material on-site, bagaimana bahan baku itu didapatkan. Kemudian perlu dicermati lokasi pekerjaan, ya, memiliki sertifikat uji mutu. Nah, ini kalau Bapak melaksanakan pekerjaan material on-site, ya, tidak ini contoh di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Makanya di sini perlu besaran yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian
paling tidak dibayarkan material onsetnya. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyusunan harga perkiraan sendiri, paling tidak ini menjadikan acuan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, paling tidak ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri terkait mengenai analisa harga satuan pekerjaan di bidang pekerjaan umum. Jadi kalau yang analisa harga satuan pekerjaan di bidang pekerjaan umum, ini bisa untuk pekerjaan konstruksi, bisa dilakukan oleh sumber daya air, bisa dilakukan oleh cipta karya. Ya, paling tidak ini bahan ancar-ancar kalau Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan penyusunan HPS. Kemudian ini salah satu contoh di dalam menentukan teknis, ya, menentukan pembayaran di dalam segi teknisnya. Ini dasar hukum harus masuk ke dalam pedoman penyusunan dokumen pemilihan. Kemudian ini tata cara menyusun spesifikasi teknis di dalam segi mendapatkan analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian paling tidak ini salah satu contoh akurasi perhitungan HPS tentang preservasi skema jalan. Ya, paling tidak ini contoh-contoh yang harusnya dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Nah, ini bill of quantity yang perlu dicermati pada saat Bapak menyusun rekapitulasi dari hasil mata pembayaran. Nah, ini contoh juga. Kemudian ini contoh, ya, bill of quantity yang harus dilakukan pada saat penyusunannya, ya. Contoh-contohnya paling tidak ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian nantinya kalau menyusun suatu kualitas dan kuantitasnya. Paling tidak itu sebagai gambarannya di dalam pekerjaannya, ya. Kemudian ini analisa kalau Bapak dan Ibu sekalian menghitung satuan pekerjaan. Ya, komponen-komponen itu pasti ada tenaga, ada bahan, ada peralatan. Paling tidak ini harus bisa menyesuaikan dengan hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ya, paling tidak ini salah satu contoh komponen di dalam menyusun HPS bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalau di menyusun spesifikasi teknis, ini sudah ada yang namanya program Project Officer. Ini khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga, ya, kalau akan menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Itu salah satu contohnya, ini cukup bisa dipakai di dalam menyusun harga satuan pekerjaan di bidang bina marga, ya. Ini contoh aja. Kemudian ini contoh pengisian formulir dalam harga satuan pekerjaan yang nantinya menjadikan kesepakatan di dalam harga satuannya. Kemudian ini di dalam melaksanakan suatu pekerjaan paling tidak penyedia itu akan mengajukan permohonan uang muka. Nah, ini jaminan-jaminan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa. Ya, kalau uang muka itu pasti harus melaksanakan jaminan uang muka. Ya, paling tidak ini batasan-batasan
uang muka yang terjadi di dalam melaksanakan permohonan uang muka. Kemudian ini jaminan-jaminan yang perlu dicermati pada saat Bapak dan Ibu sekalian menyusun dokumen pemilihan yang menjadi tugas kewenangan dari kelompok kerja pemilihan penyedia jasa ya. Dalam arti itu yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaannya. Tuh. Kemudian di dalam dokumen perencanaan yang perlu diperhatikan adalah DED, ya, yaitu Detail Engineering Design, di mana daftar kuantitas yang harus dilakukan di dalam pelaksanaannya. Makanya DED ini sangat perlu sebagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan telah divalidasi oleh yang berwenang. Kemudian ada daftar kuantitas dan harga, yaitu Bill of Quantity, berdasarkan produk validasi dan verifikasi, serta semaksimal mungkin mengakomodir ya kondisi yang ada di lapangan. Ini daftar kuantitas. Kemudian dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi, paling tidak ini mengacunya ke lampiran 5. Ya, lampiran 5 yang ada di lembar pengadaan yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu di Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa nomor 12 tahun 2021, yaitu model dokumen pemilihan pengadaan konstruksi melalui penyedia. Ya, di mana ada ketentuannya, yaitu pasal 5 ya, nomor 12. Kemudian ada lampiran 2 mengenai peraturan lembaga tentang penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Itu dalam hal diperlukan terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan. Nah, ini dapat dilakukan penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan, di mana penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang ada di ketentuan lampiran 2 bagian 3.5. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat dokumen standarnya di lampiran 2 maupun di lampiran 5. Ya, ini dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi. Kemudian ada lagi, ya ini salah satu contoh ya, model dokumen pemilihan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, paling tidak ini berpedomannya kepada paket. Ya, ini skema-skemanya paling tidak mengenai lingkupnya, kemudian petunjuk pengisiannya, itu harus dicermati di dalam dokumen standarnya. Ini salah satu uraian singkat yang bisa diisi pada saat Bapak membuat lingkup pekerjaan. Ya. Kemudian dalam jangka waktu pekerjaan, ada waktu keseluruhan pelaksanaan, dan ada waktu penyelesaian seluruh pelaksanaan dalam arti harus dimuat di dalam surat perintah mulai kerja. Ya, mungkin itu. Kemudian mengenai persyaratan yang ada di dalam pedoman pelaksanaan pengadaan, paling tidak syarat-syarat khusus kontrak itu mengacu pada lampiran 1, kemudian surat perjanjian yang tercantum pada contoh lampiran 2, kemudian ada SPMK tercantum pada lampiran 3, serta daftar kuantitas dan harga yang tercantum di dalam lampiran 4.
Nah, makanya Bapak Ibu sekalian jangan menyusun dokumen tanpa melihat lampiran-lampiran yang ada di Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021. Karena di situ sudah dicontohkan semuanya. Ya paling tidak hal-hal yang perlu kalau Bapak melaksanakan ini salah satu contoh ya ketentuan pemenuhan tingkat layanan itu sudah ada. Ya paling tidak ini salah satu contohnya. Kemudian skema pelaksanaan lingkup pekerjaan paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah harus membuat jadwal pelaksanaan. Kapan mulai kerja dan kapan selesainya. Dalam arti selesai Bapak melaksanakan suatu pekerjaan dan selesai masa pemeliharaannya. Itu mengenai masa pelaksanaan. Kemudian lingkup pemeliharaannya bagaimana? Paling tidak Bapak sudah punya jadwal di dalam pelaksanaan menyusun schedule pelaksanaan. Ya. Ini salah satu contoh pemaketan ya. Kemudian ini juga salah satu contoh yang harus dicermati di dalam pelaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi. Mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Upi. Terima kasih Pak Husni. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Sebelumnya saya tanyakan dulu untuk Pak Son, mungkin ada tanggapan untuk pemaparan Pak Husni tadi? Cukup Mbak Wi, langsung kita berikan teman-teman aja untuk bertanya atau diskusi, silakan. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan menggunakan aplikasi Seru yang sudah kami share di chat Zoom dan di WA Group. Dan Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui chat Zoom. Mungkin jika dirasa di aplikasi Slido itu karakternya dibatasi, bisa diketik di chat Zoom, nanti akan kami bacakan. Atau mungkin bisa langsung klik raise hand, nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya langsung dengan narasumber secara langsung. Sementara saya buka dulu untuk link Slido-nya. Pertanyaan dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, apakah dokumen teknis pekerjaan konstruksi untuk konstruksi bangunan, jalan, dan lainnya memiliki perbedaan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Upi, Pak Son mungkin nanti bisa menambahkan seandainya saya masih kurang ya. Jadi di dalam dokumen yang ada di lampiran nomor 12 tahun 2021, yaitu di lampiran 1, lampiran 2 maupun lampiran 5, itu masih secara umum. Ya, masih secara umum. Makanya kalau Bapak dan Ibu sekalian akan menambahkan persyaratan, paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa mengacu ke Permen PU nomor 14 tahun 2016 tadi, yaitu ada bidang konstruksi, ada bidang jalan jembatan, ada bidang sumber daya air maupun perumahan. Jadi perbedaan itu berada di dalam rincian metode pelaksanaan. Mungkin itu yang perlu dicermati di dalam menyusun pekerjaan konstruksi, yaitu di bangunan, jalan maupun jembatan maupun bidang bangunan gedung. Mungkin itu Mbak Upi, mungkin ada tambahan dari Pak Son yang lebih banyak berpengalaman di bidang bangunan gedung negara. Silakan Pak Son. Terima kasih Pak Husni. Bapak Ibu sekalian, ya memang itu masing-masing klaster gitu ya.
klasifikasi dan subklasifikasi itu memang ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Pertama adalah berdasarkan pada teknisnya. Nah, teknis di sini pertama adalah tentang masalah spesifikasi teknisnya. Seperti misalnya kita tahu kalau bangunan gedung ya dengan jalan jembatan tentunya klasifikasinya berbeda. Kalau bangunan gedung di sini tentunya gimana tentang desainnya gitu ya. Nah, desainnya di sini ada spesifikasi yang tertentu, gitu. Kemudian juga kalau jalan ini tergantung pada disiplin ilmunya masing-masing. Nah, tentunya nanti dalam hal kita menyusun juga ya. Nah, di sini tugasnya PPK. PPK wajib menyusun spesifikasi teknis ya, termasuk juga HPS dan membuat rancangan kontrak. Nah, ini sesuai dengan tingkat keahlian masing-masing. Oleh karena nanti di dalam berikutnya, nah dalam rangka sertifikasi dasar itu sekarang sudah tidak ada lagi, tapi menjurus kepada level. Nah, level di sini lebih banyak pada kompetensinya, gitu ya. Bahkan PPK ini nanti ada PPK tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, ini akan diklasifikasikan, Bapak sekalian. Nah, sekarang sebagai contoh misalnya bangunan gedung dengan jalan jembatan. Kalau dilihat dari perencanaannya jelas berbeda. Speknya pun berbeda. Tingkat kedisiplin ilmunya pun berbeda. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu sekalian cermati. Nah, jadi di sini artinya di dalam kita menyusun nantinya di dalam Permen PU di situ jelas tentang klasifikasi dan kualifikasi, ada kode-kodenya. Nah, ini harus hati-hati Bapak sekalian. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu tidak khawatir manakala kita menghadapi suatu persoalan untuk membuat dokumen teknis pekerjaan apa dan tanda petik gitu. Nah, ini pekerjaan yang spesifik betul-betul. Nah, tentunya biasanya ada namanya konsultan perencana. Nah, konsultan perencana inilah yang nanti kita, salah satu tugasnya adalah menyusun HPS. Nah, HPS tidak mungkin ada manakala tidak dibuat spesifikasi teknisnya. Spesifikasi teknis tidak mungkin ada manakala tidak ada detail engineering desainnya, kan gitu Bapak sekalian. Nah, dari situlah baru nanti akan diformulasikan dalam bentuk dokumen pemilihan. Nah, sini ada syarat-syarat khusus, ada syarat-syarat umum. Nah, di dalam syarat-syarat khusus inilah tentunya akan mempunyai spesifikasi yang berbeda sangat sekali. Nah, tapi kalau untuk secara umum tadi saya pegang lepasnya itu semuanya hampir sama ya. Seperti misalnya IKP-nya, ya, instruksi pada pesertanya, semuanya. Yang bersifat administrasi semua mungkin ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Seperti misalnya SUJK tentunya surat izin jasa konstruksi, nah ini semuanya bisa berlaku sama. Tapi kalau SBU ini tentu agak berbeda, karena dia sampai pada sub klasifikasinya. Barangkali itu sementara, kalau silakan. Baik Pak, karena tadi anonimus, jadi kita tidak bisa menanyakan apakah beliaunya sudah cukup dengan jawaban dari narasumber. Jadi Bapak Ibu yang mungkin merasa sudah menulis tadi pertanyaan di Slido masih ada tambahan. Nah, ini ada lagi tapi anonimus lagi, Pak. Pertanyaannya, jika merujuk ke lampiran-lampiran dokumen yang sebelumnya sudah disebutkan, tetap merujuk ke aturan yang sama, nggih? Monggo Pak Husni atau Pak Hasan duluan. Baik, terima kasih Pak Upi. Paling tidak merujuknya itu tetap pada dokumen sebelumnya, karena sekarang begini Bapak Ibu sekalian, bahwa peraturan Menteri PU nomor 31 tahun 2020 itu sudah dicabut. Makanya sekarang merujuknya ke lampiran 1, lampiran 2 maupun lampiran 5, di mana dokumen-dokumen untuk pekerjaan konstruksi itu ada standar dokumennya yang ada di lampiran 5. Nah, inilah yang harusnya Bapak Ibu cermati. Karena apa? Di dalam lampiran 5 itu ada bermacam-macam dokumen pekerjaan konstruksi, khususnya untuk metode tender, kemudian ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, maupun metode yang lainnya. Tender cepat, itu sudah terbentuk dalam satu kesatuan standar dokumen yang ada di lampiran 5. Ini khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Mungkin itu, jadi merujuknya tetap ke Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021. Ya, karena apa? Metode ini yang dikhususkan pekerjaan konstruksi melalui penyedia.
Mungkin itu, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Son. Ya, cukup. Sudah cukup, Pak? Ya. Baik. Yang di Slido sudah habis. Ini kita ke chat Zoom dulu, Pak. Tadi ada yang mau bertanya. Pak Rahman. Perkenalkan dulu, saya Pak Taufikur Rahman, Pak dari PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Pak. Mungkin ada beberapa hal Pak yang... Bayun ya? Ya. Iya, benar Bapak, benar. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sehubungan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Husni tadi. Pertama masalah dokumen DED, Pak ya. Dokumen DED ini yang saya pertanyakan, konsultan DED ini tanggung jawabnya sampai kapan gitu, Pak ya. Contohnya misalnya, Pak, tahun 2021 DED selesai dilakukan. Nah, tapi fisiknya akan segera dilakukan minimal 2 tahun lagi, Pak. 2 tahun lagi, atau minimal 1 tahun lagi gitu, Pak ya. Jadi tidak 1 tahun anggaran, tapi justru 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun akan datang. Nah, setelah 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, otomatis kan HPS-nya berubah, RAP-nya segala macam berubah. Nah, apakah dalam rentang waktu 2 tahun, 1 tahun itu masih tanggung jawab konsultan DED atau gimana? Nah, itu yang pertama. Karena ini kita melakukan sendiri nih, Pak. Ini pengalaman kita pertanyakan ke Bapak. Itu pertama. Terus yang kedua, Bapak, mengenai penyusunan HPS. Tadi dijelaskan, saya lihat slide-nya Pak Husni Tamrin itu, bahwa penyusunan HPS itu harus berdasarkan Perpres 16 2021. Yang saya tahu, Pak, sekarang sudah muncul Perpres yang terbaru, nomor Perpres 12 tahun 2021. Nah, menurut saya otomatis yang Perpres 16 yang rujukan untuk penyusunan HPS itu apa masih berlaku, apa sudah dicabut gitu, Pak ya. Karena sekarang sudah muncul Perpres terbaru, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak, mengenai risiko K3 tadi ya. Risiko K3 tadi kan dijelaskan ada macam-macam risiko K3. Nah, yang dikategorikan bahwa risiko K3 itu tinggi, sedang, rendah itu apakah berdasarkan nilai pagu proyeknya atau jenis item kegiatan yang dilakukan. Contoh, Bapak, saya kasih contoh satu misalnya, Pak ya. Kita membangun tower, Pak, misalnya. Membangun tower dengan ketinggian 70 meter misalnya, cuma dananya 500 juta. Artinya kan masih proyeknya kecil banget gitu, Pak ya. Tapi kan kemungkinan bahayanya kan lebih besar, karena itu kan kita membangun tower yang minimal 70 meter itu tadi. Nah, saya mohon penjelasan, Pak, apakah yang dikategori itu menengah tingkat apa itu tadi, risikonya sedang, tinggi itu apakah berdasarkan jumlah tenaga yang dipekerjakan atau nilai pagu proyeknya atau gimana? Itu saya mohon penjelasan, Pak. Terus yang terakhir, Pak, mungkin yang keempat, masalah kategori kecil, menengah, besar tadi, Pak ya. Misalnya, Pak, tadi yang kategori kecil maksimal 15 miliar dengan pengalamannya 2 tahun lah, minimal 2 tahun. Misalnya, Pak ya, kita tender cuman nilainya cuma 250 juta ya, Pak ya. Apakah perlu memakai tenaga ahli, apa hanya cukup leader saja atau gimana, Pak? Mungkin itu, Pak, mohon penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husni, audionya masih mati, Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Pertanyaannya cukup berat tapi perlu dicermati ya, Pak ya. Saya jawab dulu yang nomor 2 ya, Pak, mengenai penggunaan HPS. Tolong Pak, Bapak cermat bahwa peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 itu tidak dicabut. Hanya ada perubahan. Makanya mengenai pasal mengenai HPS itu tidak berubah. Yang dimaksud perubahan itu
ada penambahan pada pasal-pasal, ada pengurangan dari pasal-pasal. Nah, mengenai HPS itu tidak ada perubahan, Pak. Makanya saya munculkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Junto. Nah, peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Itu Pak maksudnya, Pak. Ya. Paling tidak jadi pasal mengenai HPS itu tidak ada perubahan di peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Kemudian yang pertama mengenai konsultan perencana, yaitu konsultan DED, itu masa berlakunya dalam arti masa pelaksanaannya paling tidak pada saat mulai pelaksanaan akan dimulai. Jadi misal Bapak 1 tahun baru dimulai pelaksanaannya, paling tidak dia harus menyesuaikan regulasi yang ada. Dalam arti ya paling tidak regulasi mengenai harga, penetapan harga di lokasi pekerjaan. Nah, itulah yang harusnya dicermati oleh Bapak pada saat menerima detail engineering dari suatu pekerjaan konstruksi. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 mengenai K3 ya Pak ya. Dalam arti Bapak membangun suatu tower dengan ketinggian yang cukup riskan. Dalam arti yang harus Bapak cermati karena itu menyangkut risiko yang cukup berat. Paling tidak biarpun itu dilakukan oleh usaha kecil, paling tidak tingkat risiko itu harus cermat. Ya, bahwa itu memang betul-betul mengandung risiko, Pak. Makanya sistem manajemen mutunya harus Bapak cermati di dalam keselamatan personil yang melaksanakan pekerjaan. Jadi tergantung dari karakteristik dari suatu pekerjaan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Taufik Rahman. Mudah-mudahan ada satu lagi, Pak. Yang nomor 4 tadi apa, Pak? Saya lupa, Pak. Mengenai apa tadi? Tentang segmentasi, Pak. Penyusunan kontrak, boleh nggak kita masukkan klausul-klausul terbaru, misalnya yang berhubungan dengan betul selain apa itu SSKK sama SSK dan SSKK. Ya, di luar boleh, itu boleh nggak, Pak? Boleh asalkan Pak, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Makanya Bapak menambahkan itu ada di SSKK, Pak. Mungkin itu, Pak Taufik. Kemudian mengenai segmen, ya paling segmen pasar ini, karena ini pekerjaan konstruksi, paling tidak Bapak sudah mencermati segmen pasar untuk usaha kecil, itu sampai dengan 15 miliar, Pak. Sekarang dengan pengalaman minimal 2 tahun, Pak. Mungkin itu, Pak Taufik Rahman. Soalnya kemarin Juli kita pernah mungkin ada tambahan dari Pak Son. Iya. Oke, silakan. Karena mungkin ada ini komentar dari pengalaman tadi. Kita tangani proyeknya di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Bapak. Nah, kebetulan DD-nya itu sudah 2 tahun belum terpakai gitu, Pak. Pas masuk tahun yang kedua, akhirnya terpaksa direview kembali. Yang mereview itu bukan konsultan DD-nya, Pak, karena memang konsultan DD-nya itu di Jakarta. Jadi susah sekali, Pak, karena sudah 2 tahun. Akhirnya yang di backup MK-nya, Pak, manajemen MK-nya. Nah, itu makanya saya tanyakan tadi itu memang karena kejadian seperti itu, Bapak. Tapi gini Pak Taufik, yang perlu dicermati, dia masih mempunyai tanggung jawab kalau belum ada pelaksanaan. Paling tidak itu, Pak, yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian. Itu, Pak. Ya. Memang sih, Pak, setahu kita memang tanggung jawab konsultan perencana itu kan sampai ST1, Pak, sebenarnya. Tapi karena ini sudah berjalan 2 tahun itu akhirnya ya nggak bisa dihubungi, dapat ganti nomor segala macam. Akhirnya yang ada seperti itu, Bapak. Pengalaman lapangannya seperti itu, Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Son. Oke, gini Pak.
tentang masalah ini banyak kasus terjadi tentang masalah konsultan perencana teknis. Kadang-kadang kita ini terlalu lengah, Pak. Artinya begini, pada saat kita menerima laporan akhir dalam bentuk detail engineering desainnya, HPS-nya, engineering estimate, semuanya, kadang-kadang kita tidak langsung cross-check atau menyadari betul-betul kondisi lapangannya ada. Gitu. Nah, akibatnya, pada saat akan kita laksanakan, jangankan 2 tahun yang akan berikutnya, bahkan kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan pun akan terjadi. Nah, tapi pada prinsipnya de jure, manakala kita sudah terima dan sudah dinyatakan dengan berita acara serah terima pekerjaan itu, artinya apa? Secara yuridis formal, konsultan perencana sudah hilang, lepas tanggung jawabnya. Nah, di sini. Nah, ini kita harus waspada betul-betul. Jadi artinya sebelum kita menerima laporan akhir dari konsultan ini, kita betul-betul harus yakin bahwa perencanaan ini betul-betul dilakukan secara matang dan terencana sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, itu Pak. Manakala nanti terjadi sesuatu yang memang ternyata tidak sesuai kesesuaian antara rencana dengan fakta di lapangan, nah di sini harus ada kata-kata lagi menjadi tanggung jawab perencana semula, gitu. Karena banyak kejadian ini karena tidak diikat seperti itu. Nah ini manakala terjadi seperti itu kita bisa menuntut pada konsultan perencana. Karena pengalaman saya banyak sekali Pak. Konsultannya dari Jakarta, pekerjaannya di provinsi lain. Ternyata dia hanya lihat dari gambar di Google. Begitu dilaksanakan jauh sekali berbeda. Tapi karena kita ikat dengan hal-hal seperti itu, artinya dia tidak bisa ngelak, Pak. Jadi walaupun setahun yang lalu, kita masih bisa kejar lagi terusnya untuk melakukan perencanaan sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan KAK. Nah ini Pak, jadi artinya apa? Kita harus betul-betul waspada tentang masalah ini. Yang kedua, tentang HPS. Di dalam Perpres 16 dan 12 itu tidak diatur secara detail, Pak. Sekarang diserahkan kepada disiplin ilmunya masing-masing. Dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya menyusun HPS konstruksi bangunan gedung, ya kembalikan pada disiplin ilmu teknik sipil, gitu. Nah, jadi nanti itu bisa dipertanggungjawabkan secara proporsional. Jadi tidak diatur secara detail. Lain di dalam Perpres 54, datanya harus begini, tapi di dalam Perpres 16-12 tidak diatur. Tapi yang jelas dibuat secara keahlian dan dengan data bisa dipertanggungjawabkan itu. Yang ketiga adalah tentang masalah rencana keselamatan konstruksi, Bapak sekalian. Nah, di dalam PMK Peraturan Menteri bukan PMK, Peraturan Menteri PU 21 tahun 2019, di situ diatur pada saat menyusun rencana keselamatan konstruksi, di sini sudah betul-betul harus diperkirakan tentang besarnya risiko, tingkat risikonya dan segala macamnya. Nah, di sini juga bisa dilihat jenis pekerjaannya. Jadi tidak semata-mata pada nominalnya, Pak, tapi di tingkat risikonya. Nah, di sini juga nanti ada ketentuan juga harus didampingi oleh ahli konstruksi tingkat apa? Apakah tingkat utama, tingkat media, atau tingkat muda, atau tingkat pertama. Nah, di sini itu diatur semuanya secara detail ada dalam Peraturan Menteri PU nomor 21 tahun 2019, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi sementasi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Husni, jadi karena itu sudah mengatakan aturan seperti itu, artinya, kalau itu jatahnya atau usaha kecil, koperasi, ya berikanlah pada mereka. Tapi tentunya di sini juga dengan kompetensi yang sesuai dengan kemampuan mereka, gitu ya. Sesuai administrasinya juga harus perlu betul diatur. Tadi Pak Husni katakan dengan pengalaman sekian. Jadi artinya apa? Dia memang sudah pernah melakukan pekerjaan jenis. Nah, di sini juga tentu dilakukan kualifikasi bahwa pelaku usaha ini memang betul-betul qualified, dia betul-betul kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan syarat-syarat yang kita butuhkan. Barangkali gitu Pak Taufik ya. Iya, siap Bapak. Gimana, jelas nggak ada tambahan? Masih ada tambahan lagi Pak Rahman? Mungkin satu Bapak. Yang silakan. Satu lagi. Ya, tadi Pak Husni menjelaskan tadi ada segmen efektif dan segmen non efektif dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang dimaksud segmen efektif dan segmen non efektif itu apa itu Bapak ya? Baik. Apa istilahnya saja atau gimana itu ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Taufik. Kebetulan saya tadi memberikan contoh di preservasi jalan dan jembatan, Pak. Nah, ini mungkin kalau di konstruksi bangunan gedung, yaitu mungkin
pekerjaan utama dan pekerjaan minor, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi ini istilah-istilah yang kebetulan saya memakai surat edaran Dirjen Bina Marga, Pak. Kebetulan ini di bidang bina marganya. Kalau di bidang konstruksi bangunan itu cukup dengan pekerjaan utama dan pekerjaan minor. Mungkin itu, Pak. Iya. Gimana kalau di kita Pak, pekerjaan mayor dengan pekerjaan minor gitu. Nah, baik, pekerjaan mayor itu paling tidak Bapak mencermati dari item pekerjaan utama, Pak. Ya, paling tidak pekerjaan utama itu apa saja yang harus disebutkan di dalam dokumen pemilihan. Nah, sisanya itulah yang dinamakan pekerjaan minornya, Pak. Nah, di mana pekerjaan utama paling tidak Bapak bisa melaksanakan subkontrak terhadap pekerjaan utama tersebut, Pak. Mungkin itu, Pak Taufik. Oke. Baik, silakan Mbak Upi. Ada lagi, Mbak Upi? Baik, sekarang saya lihat dulu di slide, Pak. Di slide sampai saat ini belum ada tambahan lagi, di chat Zoom juga belum ada. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sementara masih ada tambahan dulu dari Pak Husni ataupun Pak San, Pak. Mbak Upi, saya ingin memperjelas ya yang ada di Peraturan Lembaga Nomor 12 tahun 2021, Mbak Upi. Jadi mungkin ini sebagai tambahan mengenai Peraturan Nomor 12 ya. Oke. Saya mau share screen sedikit ya. Silakan, Pak. Kelihatan Mbak Upi, Bapak Ibu sekalian? Kelihatan, Pak. Ini yang ada di lampiran-lampiran yang tadi ditanyakan Pak Taufik ya. Di mana ini tentang pelaksanaannya. Ya, paling tidak ini kerangkanya dan lampiran dari pelaksanaan pengadaan konstruksi ya, jasa konstruksi dan model dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak ini batang tubuh dari lampiran yang harus diperhatikan pada saat menyusun dokumen pemilihan yang perlu dicermati. Kemudian ini pedoman pelaksanaannya. Jadi di lampiran 2 ini pedoman pelaksanaan untuk jasa konstruksi melalui penyedia. Paling tidak itu, kemudian ada persiapannya, paling tidak ini tata kelola Bapak Ibu sekalian melaksanakan penetapan spek, menyusun HPS, menyusun acara kontrak. Ini sudah dicermati pada saat Bapak dan Ibu sekalian menyusunnya. Kemudian review dari penetapan spek itu harus dilakukan karena review ini akan merubah pada saat Bapak mengumumkan RUP. Ya. Kemudian ini tata kelola penyusunan HPS yang harus dicermati di dalam meminta masukan dari tenaga ahli. Ya. Kemudian ini data informasi yang harus digunakan di dalam menyusun HPS. Ya. Kemudian DPK menyusun rancangan kontrak paling tidak bisa menetapkan jenis kontraknya. Paling tidak ini salah satu jenis kontrak untuk pekerjaan konstruksi. Ada langsam, ada harga satuan, ada gabungan langsam dan harga satuan. Kemudian kontrak putar kunci dan kontrak biaya plus imbalan. Ya, paling tidak bentuk-bentuk surat perintah kerja maupun SPK itu juga perlu dicermati juga di dalam menyusun rancangan kontrak. Ya, kemudian ini isinya. Mana isinya paling tidak ada objek, ada para pihak, ya, kemudian siapa yang berkontrak. Ini naskahnya. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa syarat-syarat umum kontrak itu bisa, syarat-syarat khusus kontrak itu bisa
tambah atau dikurangi asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian ini detail engineering desainnya yang tadi Pak Taufik tanyakan di dalam arti menyusun DED maupun menyusun kuantitas dan harga. Ya, paling tidak itu. Makanya seorang perencana DED itu harus bertanggung jawab pada saat pelaksanaan nantinya di dalam arti kalau itu sudah melampaui tahun anggaran paling tidak ini menjadikan beban moral bagi seorang perencana. Ya. Mungkin itu ini tadi sudah saya tayangkan di dalam penyusunan dokumen teknisnya. Mungkin itu Mbak Upi yang perlu saya sampaikan di dalam peraturan lembaga nomor 12 tentang lampiran 1 dan lampiran 2 maupun lampiran 5. Saya kembalikan ke Mbak Upi. Baik Pak, ini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi? Kami masih berikan waktu Pak Rahmat. Pak Taufik lagi. Silakan Pak Taufik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tamrin atas waktunya dan Mbak Ufi. Mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaannya, mungkin saya minta mohon ke Mbak Upi selaku panitia penyelenggaranya agar materinya Pak Tamrin ini bisa di-share nanti lewat WA biar kita bisa perbanyak. Ini menurut saya ini bagus nih ringkasan-ringkasannya jadi bisa kita baca. Karena lewat slide-slide ini kita tidak sempat baca gitu Mbak. Itu pertama. Nanti mudah-mudahan bisa di-share di WA biar nanti bisa kita printkan. Itu. Terus yang kedua Mbak, ini saya menanya lagi sedikit ke Pak Husni Tamrin ini karena ini menarik materinya karena ini kan bergelut hampir tiap hari di kegiatan-kegiatan kita di PU. Ini Pak, saya mau tanya masalah pekerjaan lamsam, Mbak. Pekerjaan lansam di konstruksi bisa berubah apa enggak? Tapi dari aturannya kan enggak bisa, ada perubahan yang pekerjaan yang sudah tetap gitu Pak ya. Tapi kan enggak mungkin kalau pekerjaan konstruksi enggak berubah gitu Pak. Saya mohon penjelasan Pak. Memang ada beberapa referensi pernah kami baca memang bisa berubah Pak. Tapi di aturan-aturan bakunya sebenarnya tidak bisa berubah gitu. Perpresnya juga menyatakan seperti itu tidak bisa berubah. Tapi kira-kira menurut pendapat Pak Husni pekerjaan lansam di konstruksi bisa berubah apa enggak? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Paling tidak Bapak harus cermat ya Pak terhadap penentuan jenis kontrak ya. Di mana sekarang semua jenis kontrak yang ada di pekerjaan konstruksi itu bisa berubah Pak. Dalam arti mengenai volume, mengenai jangka waktu pelaksanaan itu bisa berubah sekarang. Tapi ada ketentuannya Pak. Di dalam ketentuannya jenis kontrak langsam itu dilihat dari hasilnya, outputnya Pak. Paling tidak itu yang menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menentukan jenis kontrak tersebut. Mungkin itu Pak Taufik yang perlu disikapi bagi seorang pejabat pembuat komitmen yang menyusun dokumen kontrak. Itu harus memahami karakteristik dari jenis kontrak yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Pak Taufik. Oh iya Bapak, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Hasan Pak. Contohnya apa Pak Taufik? Yang Bapak lansam Bapak. Bukan, maksudnya gini, pekerjaan konstruksi apa yang Bapak putuskan dengan jenis kontrak lamsam? Ya karena di Perpres kan memang sudah jelas pekerjaan lamsam itu pekerjaan yang volumenya sudah tetap gitu loh Pak. Jadi dia tidak berubah di sana. Tapi memang ya itu yang menjadi kendala kalau di konstruksi biasanya kan tidak ada yang tetap gitu, pasti berubah gitu loh Pak. Nah, jadi gini Pak Taufik ya. Jadi di dalam ketentuannya atau kriterianya, manakala kita memilih jenis-jenis kontrak ini juga harus hati-hati ya, harus cermat betul. Kalau lamsam atau lumsumnya, itu pertama adalah semua risiko menjadi tanggung jawab penyedia. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi berdasarkan pada output outcome-nya. Jadi di mana di sini dengan prediksinya, satuannya sudah pasti, volumenya sudah pasti. Jadi output outcome-nya yang kita pegang. Nah, tadi Pak Husni katakan bisa berubah, tapi dalam tanda petik.
Manakala di sini kita memutuskan jenis kontrak dengan lump sum, manakala semua itu sudah pasti, Pak. Seperti misalnya Pak Taufik mau bangun misalnya rumah sangat sederhana untuk masyarakat. Itu semua tipikal semua sama, Pak. Nah, jadi itu sioginya dengan kontrak lump sum. Karena semuanya udah outputnya jelas. Jadi misalnya tipikal rumah tipe 36. Sekian ribu unit, misalnya. Itu semua tipikal semua sama. Itu jangan pakai harga satuan, Pak, tapi pakai lump sum. Tapi manakala ada perubahan desain misalnya, sama 36 tapi desainnya berbeda, nah itu boleh berubah, Pak. Boleh berubah. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan desain, jangan diubah gitu. Karena sudah terikat di situ. Semua risiko menjadi tanggung jawab penyedia, harga satuan dan volumenya sudah pasti. Jadi orientasi pada output dan outcome-nya gitu, Pak. Gitu, Pak Taufik ya. Tapi kalau bangunan gedung yang volumenya belum kita perkirakan, jangan pakai lump sum, Pak, pakai harga satuan. Nanti Bapak yang pusing 7 keliling. Misalnya tadi Pak Taufik bikin tower ya, misalnya menara ini untuk kebutuhan tower air minum misalnya, itu jangan pakai lump sum, Pak. Sebaiknya pakai harga satuan gitu. Karena apa? Fondasinya aja kita belum tahu kan. Kalau misalnya pakai fondasi tiang pancang, itu kedalamannya berapa? Kalau desainnya bisa-bisa aja 36 meter misalnya. Tapi begitu hasil sounderingnya ternyata berbeda kan. Jadi jangan pakai lump sum, pakai harga satuan. Nah, jadi gitu. Tadi yang kata Pak Sudar cermat tuh di situ. Jadi betul-betul kita menggunakan lump sum atau harga satuan. Kalau enggak nanti kita pusing sendiri, Pak. Baik gitu. Bapak sekalian, Pak Taufik ya. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya Pak Taufik ini udah ahli dia. Karena sehari-hari ngurusin bangunan gedung. Ini anak buahnya Bayu ini saya tahu. Bagaimana Pak Rahman? Masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi iya, Bapak. Silakan Pak. Iya, Pak. Masalah yang ingin saya tanyakan masalah misalnya Pak ya, kegiatan progres itu misalnya minggu pertama kita targetkan 10% misalnya, minggu ke misalnya 2 bulan Pak, terus sudah mau masuk bulan kedua, tapi progres masih tertinggal di atas 10% Pak. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan, misalnya penambahan material onset, terus tenaga sudah kita lakukan, tapi ya anda bisa terpenuhi progres yang di atas 10% itu yang tertinggal itu Pak. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan, Pak ya? Apa kita harus membuat kontrak kritis atau gimana, Pak? Kalau seperti itu. Baik, terima kasih Pak Taufik Rahman. Paling tidak Bapak sudah memenuhi langkah-langkah mengenai show-cost meeting, Pak. Di mana show-cost meeting ini melihat dari kontrak kritis yang ada, Pak. Nah, di mana kontrak kritis pertama kalau 0 sampai 70%, kemudian masih ada deviasi minus 10%, itu Bapak sudah mulai melakukan peringatan dini, Pak. Dalam arti bagaimana Bapak memberi kesempatan untuk menambah waktu. Itu, Pak. Tapi pada saat uji petik, Bapak penyedia jasa itu tidak bisa melaksanakan, Bapak langsung melaksanakan SCM yang kedua, Pak. Nah, inilah yang menjadikan kontrak kritis Bapak berguna di dalam melaksanakan jadwal pelaksanaan tersebut. Mungkin itu, Pak. Jadi SCM inilah yang harusnya Bapak bisa nantinya memutus kontrak secara sepihak, Pak. Itu yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut, Pak. Mungkin itu Pak Taufik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak tidak menambah waktu yang tidak dilakukan melalui uji petiknya, Pak. Mungkin itu Pak Taufik. Iya. Kalau penambahan waktu apa memungkinkan dari sisi aturan, Pak? Kan tidak boleh, Pak. Karena itu bukan sifatnya force majeure, Pak ya. Kalau adendum waktu kan tidak bisa, Pak. Kalau seperti itu. Karena kelalaian kontraktor, betul-betul karena itu kan merupakan kelalaian kontraktor, bukan ada keadaan kahar yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia seperti itu. Gimana, Bapak? Silakan Pak Husni. Jadi begini, suara saya masih terdengar, Mbak Upi? Jelas, Pak. Pak. Oke.
Jadi paling tidak Bapak harus memperingatkan dengan Pak. Paling tidak peringatan ini Bapak mengajunya ke kontrak kritis pertama maupun kontrak kritis kedua untuk melakukan paling tidak pemutusan kontrak secara sepihak. Ini harus dilakukan SCM ini Pak, SCM 1, SCM 2, SCM 3. Itu harus dilakukan terlebih dahulu Pak, kalau Bapak akan melaksanakan pemutusan kontrak tersebut. Nah ini dilemanya, Bapak nggak bisa menambah waktu kan, kalau tidak melakukan uji petik dulu Pak. Uji petiknya yang harus dilakukan dulu Pak. Mampukah nanti misal ditambahi 10 hari, mampu nggak melampaui kontrak kritis tersebut? Mungkin itu Pak Taufik yang perlu dicermati. Oke. Mungkin ada tambahan Pak Son? Cukup Pak? Baik. Sepertinya ini sih belum nggak ada pertanyaan lagi nih Pak. Di chat Zoom sama di Slido kosong. Mungkin peserta hari ini antara sudah mengerti atau mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di kantor. Ini mungkin kita undang aja nih, yang mungkin Pak Tulung ya nih, BPR BKK. BPR-nya Badan Perkreditan Rakyat. Ya, Pak. Mungkin Pak Tulung. Saya bisa. Ini BKK Tulung itu maksudnya cabangnya Pak. Oh iya. Ya, monggo silakan Pak klarifikasi Pak dengan Pak Son. Beliau ingin tahu tentang BPR BKK Pak. Oh iya, BPR BKK Tulung ini ada di Klaten. Itu kepemilikannya sharing antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten Pak Son. Iya. Sekarang Bapak sangat antusias sekali untuk mengikuti ini. Kira-kira motifnya apa Pak? Ya. Apa yang perlu kita bantu? Ya, terima kasih Pak Son. Terus terang untuk kalau kami sendiri mengampu di bagian umum baru 2 tahun, jadi memang kami perlu Pak, perlu belajar lagi tentang pengadaan barang dan jasa. Itu Pak Ton. Iya. Betul Pak, karena Pak, bank itu juga nanti akan keterkaitan sekali ya. Manakala pelaku usaha akan minta dukungan dari bank, terutama misalnya tentang jaminan-jaminan Pak. Di sini ada jaminan penawaran, ada jaminan pelaksanaan, gitu, ada jaminan sanggah banding dan seterusnya. Nah tentunya dari pihak bank sendiri pun harus betul-betul teliti nih. Kira-kira bagaimana? Apakah jaminan ini betul-betul, karena apa? Jaminan itu menentukan juga tingkat bonafiditasnya si pelaku usaha, kan gitu Pak ya? Iya. Bank tidak akan memberikan jaminan manakala pelaku usaha ini tidak bonafid. Artinya apakah dia bisa tidak diberikan jaminan? Jaminan itu kan adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pelaku usaha. Nah ini sangat penting sekali Bapak. Jadi artinya apa? Pembangunan sekarang makin meningkat gitu. Eksistensi dari perbankan juga harus lebih eksis lagi. Karena apa? Sekarang ini pasar untuk benar-benar lebih kompleks gitu ya. Nah tentunya juga saya terima kasih sekali ini Bapak-Bapak yang dari bank ya. Sekarang sudah mulai merasakan bahwa kebutuhan barang jasa ini sudah merupakan satu keniscayaan. Dan itu memang terima kasih sekali Pak. Karena apa? Kadang-kadang kita ada kendala-kendala bagi pelaku usaha ya, karena mendapatkan dukungan dari bank ini pun ya masih ada yang tidak sinkron dengan proses prosedur yang diatur di dalam peraturan presiden Pak. Contoh misalnya di dalam ketentuan jaminan bank itu harus ada unconditional, artinya apa? Tidak boleh ada ketentuan syarat dan berlaku, kan gitu Pak Tulung ya. Nah ketentuan syarat berlaku ini artinya apa? Manakala dibutuhkan misalnya untuk jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berada, bahwa dia adalah tidak sesuai dengan aturan, harus dicairkan. Nah, jadi dalam jangka waktu 14 hari, bahwa jaminan itu harus dicairkan dan uangnya disetorkan ke kas daerah atau ke kas negara. Nah ini, jadi berarti hati-hati kalau misalnya Bapak tidak waspada, nah ini juga Bapak akan dicolongan betul ini nanti. Iya. Kan gitu Pak Tulung ya. Nah ini monggo silakan. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan Pak Tulung. Enggak Pak, untuk sementara belum ada Pak. Mungkin teman-teman yang lain ini dari perusahaan-perusahaan daerah mau nggak silakan.
Pak Husni, tadi sepertinya yang Bapak share itu mungkin belum ada di materi yang Bapak sudah WA ke saya ya Pak? Belum, Mbak. Oh ya, nanti tolong Siap. di WA ke saya Pak, akan dibagikan di WA grup. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang lagi yang ingin disampaikan dari instansi lain? Ini dari PT apa? Pak Anton nih, Pak Anton dari mana nih? Pak Anton, PT KIW, sebentar Pak, saya lihat cek. Dengan Pak Anton mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Anton dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Pak. Nah, silakan Pak Anton. Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Ya, Antonnya mungkin bisa klarifikasi Pak Son. Ya. Pak. Ya, Pak. Halo. Silakan Pak Anton. Iya Pak, saya Anton dari PT KIW Pak. Ya. Pak mohon izin Pak, yang tanya terkait itu Pak apa? Paket pekerjaan jika di dalamnya terdapat berbagai SBU ya Pak, misalnya pekerjaan jalan itu di dalamnya ada pekerjaan lampu, pekerjaan jaringan air bersih, pekerjaan instalasi air limbah, dan pekerjaan jalan sendiri itu SBU yang digunakan cukup yang jalan atau 3 SBU itu Pak? Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak sini. Baik, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Paling tidak Bapak Ibu sekalian perlu kecermatan lah, paling tidak di dalam pekerjaan konstruksi. Karena itu mengandung konstruksi kan. Dalam arti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pekerjaan terintegrasi sekarang itu. Boleh dilakukan dengan pekerjaan terintegrasi dalam arti dalam segi perencanaan maupun dari segi pelaksanaan. Silakan aja Pak, Bapak bisa melakukan seperti itu asalkan Bapak mempunyai karakteristik dari suatu pekerjaan konstruksi yang Bapak laksanakan. Salah satu contoh, Bapak dikhususkan untuk siapa, kemudian paling tidak segmentasinya untuk dipergunakan di dalam meningkatkan produksinya, ataukah Bapak Ibu sekalian cermat terhadap ruang lingkupnya, di mana ruang lingkup di pengadaan barang jasa ini paling tidak ruang lingkupnya yang bersumber dari dana APBN, APBD, ataupun pinjaman maupun hibah. Nah inilah kalau Bapak penyertaan modal, paling tidak Bapak harus membuat kriteria peraturan yang ada di unit organisasi Bapak Ibu sekalian, khususnya di PT KIW ya Pak Anton ya, paling tidak ini bisa mencermati aturan-aturan yang ada di organisasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Anton, mungkin ada tambahan dari Pak Son ini yang biasa menangani IPAL ataupun persampahan Pak. Ini ahlinya persampahan ini Pak Son ini. Baik Pak Anton, terima kasih sekali. Nah, jadi Pak Anton, nanti Bapak bisa mengacu tentang klasifikasi ya dan subklasifikasi. Ya tadi saya bilang bahwasanya tentang bahwa SBU ini sampai dengan ke subklasifikasinya. Nah, di sini kita harus betul-betul. Nah, nanti Bapak bisa mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR ya nomor 19 tahun 2014 Pak. Di situ ada klasifikasinya Pak. Ya. Kemudian juga ada klasifikasinya apa, dan ada ruang lingkupnya apa. Misalnya kalau bangunan gedung, ini kodenya apa, semua apa. Nah itu semua sudah jelas sekali. Ada, termasuk juga nanti kalau misalnya untuk sistem air limbahnya. Air limbah itu ada klasifikasi khusus, ada subklasifikasi khusus. Gitu. Ya, seperti misalnya perpipaan, segala macam itu ada semua diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 19 tahun 2014. Demikian juga misalnya untuk mekanikal elektrikalnya, itu semua ada di situ Pak. Ada ruang lingkupnya, ada kode-kodenya segala macamnya. Makanya SBU di sini sampai kepada subklasifikasinya, gitu. Nah, jadi di sini manakala misalnya di dalam bangunan gedung itu harus ada pekerjaan khusus mekanikal elektrikal. Nah, jadi itu merupakan klasifikasi khusus dan subklasifikasi khusus. Jadi SBU-nya pun tersendiri, gitu ya. Gitu Pak. Jadi ini harus dipilah-pilah.
Jadi dalam satu bangunan gedung atau misalnya suatu kegiatan, ini bagaimana klasifikasinya? Nah, ini semua ada di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 19 tahun 2014. Nanti mungkin kalau diperlukan, nanti mungkin Pak Husni bisa share Menteri PU-nya, silakan. Di situ jelas semua ada, Pak. Tentang arsitektur, tentang bangunan gedung, jalan jembatan, kemudian cipta karyaan, SD semua sudah lengkap, Pak. Itu mungkin Pak Anton ya. Baik Pak Son dan Pak Husni. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Pak Husni untuk closing statement kegiatan kelas daringnya hari ini, dan nanti mungkin bisa ditambahkan dari Pak Son. Pak Husni duluan aja ya. Silakan Pak Husni. Baik, terima kasih Mbak Upi. Paling tidak Pak Son, saya mohon izin, paling tidak pekerjaan konstruksi ini yang perlu dicermati pada saat menyusun dokumen perencanaan di dalam arti pelaksanaan maupun nantinya pada saat melakukan serah terima. Karena ini sangat penting sekali di dalam satu rangkaian dokumen kontrak. Nah, itulah yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun dokumen perencanaan sampai melakukan dokumen pemilihan. Nah, yang tidak salah pentingnya yaitu pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan identifikasi di dalam menyusun DIPA atau DPA yang akan Bapak lakukan pada saat pelaksanaan tersebut. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam tata kelola melaksanakan suatu penyusunan dokumen teknis pekerjaan konstruksi. Mungkin itu, terima kasih Mbak Upi. Saya kembalikan ke Mbak Upi, silakan. Baik, terima kasih Pak Husni, hati-hati di jalan. Mungkin closing statement dari Pak Son, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sangat gembira sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Nah, ternyata sekarang tidak hanya di lingkungan ya, para pelaku pengadaan ternyata alhamdulillah ya, malah di luar itu juga sekarang banyak sekali dari BUMN, BUMD gitu ya. Bahkan dari perbankan juga, nah mulai tertarik, antusias. Nah, ini menandakan bahwa memang betul Bapak Ibu sekalian, bahwa pengadaan barang jasa ini memang bukan segala-galanya. Tapi kita sebagai pribadi pun tidak akan lepas dari proses pengadaan barang jasa. Misalnya Pak Tulung tadi mau belanja, tentunya kita harus melakukan identifikasi pengadaan barang jasa segala macamnya itu, menentukan jenis barang apa yang kita belanjakan segala macamnya. Nah, di sini artinya tentunya hanya satu keinginan kita bersama, bahwa proses ini semua agar supaya uang yang kita belanjakan itu adalah tepat, tepat dalam hal kualitasnya, tepat dalam hal kuantitasnya, tepat dalam waktu pengadaannya, gitu. Tepat pada waktu lokasinya, tepat juga biayanya. Nah, biaya di sini bukan biaya paling murah, bukan, tapi tepat biaya yang betul-betul sesuai dengan harga pasar, gitu. Kemudian juga yang paling penting adalah tepat penyediaannya. Nah, disinilah itu suatu rangkaian yang demikian panjang dan kita sekarang diskusikan ini hanya merupakan bagian atau segmentasi, hanya sebagian kecil dari proses itu semua. Ya. Nah, ini baru dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Pelaksanaan itu adalah mulai kita melakukan pembuatan dokumen. Nah, belum lagi nanti pada proses pemilihannya. Nah, proses pemilihannya pun di sini harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan kompetitif gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita diskusi sekarang ini, Bapak Ibu akan tertarik untuk lebih mendalami lagi gitu ya. Nanti mungkin pada sesi yang berikutnya gimana kita perencanaan pengadaan, monggo silakan, kami menunggu dan kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, manakala dibutuhkan ya, kami siap untuk misalnya manakala Bapak Ibu sekalian ingin bertanya ya, kami siap, saya, Pak Husni, teman-teman admin dari IAPDP Jawa Timur, kami akan memfasilitasi dan mudah-mudahan ya, kami bisa membantu apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya sebagai pengurus dari IAPDP Jawa Timur, mewakili Ketua ya Pak Yuswanto, sekali lagi mengaturkan terima kasih dan mohon maaf manakala di dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya sekali lagi mohon apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberadaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendukung program-program kami. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni dan Pak Son untuk
hari ini. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Dan juga untuk partisipasi Bapak Ibu peserta, kami ucapkan terima kasih. Dan kami informasikan untuk materi yang belum ada akan kami konfirmasi lagi ke Pak Husni supaya di-share lagi ke kami. Dan untuk sertifikat dan rekaman kelas daring akan kami bagikan setelah melalui proses edit. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan WA Group dulu sebelum kami share rekaman kelas daring dan sertifikatnya. Jika WA Group sudah kami bubarkan, kami akan berikan link Telegram. Di situ adalah grup alumni pelatihan IAPDPD Jatim. Sudah ada beberapa narasumber yang bergabung. Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya jika berkenan untuk mengetahui informasi terbaru dari IAPDPD Jatim dan juga mungkin untuk sharing informasi terkait PBJ. Dan saya atas nama moderator mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kami dalam kegiatan kelas daring hari ini. Selanjutnya akan kami serahkan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri aplaus kepada peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kelas daring telah kita lalui bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Husni, Pak Son atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih atas partisipasi kepada Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, kebaikan, menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kami akhiri kelas Zoom, kita tangkap layar bersama dulu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian kegiatan hari ini, kelas kami cukupkan juga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.